Bayangkan dunia di mana setiap langkah yang kamu ambil tidak lagi terbelenggu oleh ketakutan akan penilaian orang lain. Sebuah dunia di mana kamu tidak merasa perlu meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri, di mana kamu tidak harus menyesuaikan diri hanya demi diterima. Bukankah itu membebaskan? Namun, kenyataannya, banyak dari kita hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain, terkekang oleh keinginan untuk disukai, takut mengecewakan, dan tanpa sadar kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Keinginan untuk diterima adalah naluri manusia. Sejak dahulu, kita berkembang sebagai makhluk sosial yang mengandalkan kebersamaan untuk bertahan hidup. Tetapi di era modern ini, obsesi untuk menyenangkan semua orang telah menjadi belenggu yang menghambat pertumbuhan. Kita takut mengecewakan, takut dikritik, takut dianggap berbeda. Akibatnya, kita berkompromi dengan impian, menekan keinginan, dan meredam suara hati kita sendiri, semua demi validasi yang fana. Tetapi inilah kebenaran yang tidak banyak dibicarakan. Tidak semua orang akan menyukaimu. Dan itu bukan hanya wajar, itu perlu. Ketika kamu berhenti hidup demi ekspektasi orang lain, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada persetujuan. Kebebasan. Kebebasan untuk menetapkan batasan, untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah, untuk berjalan di jalur yang benar bagimu meski tidak semua orang memahaminya. Kebebasan untuk menerima diri sendiri sepenuhnya, tanpa permisi. Buku ini bukan tentang menjadi acuh tak acuh terhadap dunia, tetapi tentang membebaskan dirimu dari beban yang tidak perlu. Ini adalah ajakan untuk membangun keberanian, agar tetap teguh pada prinsip, merangkul kritik tanpa kehilangan jati diri, dan berhenti mengecilkan dirimu hanya demi kenyamanan orang lain. Kamu tidak datang ke dunia ini untuk menjadi versi yang disukai semua orang. Kamu ada di sini untuk menjadi dirimu sendiri, sepenuhnya, tanpa kompromi. Dan dalam prosesnya, kamu akan menemukan kekuatan sejati, kekuatan untuk tidak disukai. Bab 1. Mengapa kita mendambakan persetujuan dan mengapa itu perangkap? Bayangkan seorang anak kecil yang setiap kali tertawa keras atau berbicara dengan antusias, justru mendapatkan tatapan tajam dari orang-orang di sekitarnya. Lambat laun, ia belajar bahwa untuk diterima, ia harus menyesuaikan diri. Ia mulai meredam suaranya, menekan ekspresinya, dan meniru kebiasaan orang-orang di sekitarnya, bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena ia takut akan konsekuensi menjadi berbeda. Ketika ia tumbuh dewasa, kebutuhan untuk disukai dan diterima menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya, menjadi pola yang begitu dalam hingga tak lagi ia sadari. Namun, benarkah ini kebahagiaan sejati? Ataukah hanya ilusi kenyamanan yang perlahan-lahan mengikis jati dirinya? Keinginan untuk diterima bukan sekadar kebetulan. Secara biologis, kita memang dirancang untuk mendambakan persetujuan, karena di masa lalu, hidup dalam kelompok adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Manusia purba yang hidup sendirian di tengah hutan akan mudah menjadi mangsa predator. Karena itu, otak manusia berevolusi untuk mengasosiasikan penerimaan sosial dengan kelangsungan hidup. Jika kita diterima, kita aman. Jika kita ditolak, seolah-olah ancaman besar menanti. Meskipun dunia sudah berubah dan tidak ada lagi harimau yang mengintai di balik semak ketika kita memilih berbeda, otak kita belum sepenuhnya beradaptasi. Kita masih saja merasa cemas dan terancam ketika ada orang yang tidak menyukai kita, seolah-olah hidup kita tergantung pada persetujuan itu. Padahal, ada kenyataan yang sering kita abaikan. Tidak semua bentuk penerimaan adalah hal baik bagi diri kita. Ada perbedaan besar antara rasa memiliki yang sehat dan pencarian persetujuan yang toksik. Rasa memiliki yang sehat berarti kita dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai kita apa adanya, tanpa perlu menyembunyikan bagian dari diri sendiri untuk diterima. Sebaliknya, pencarian persetujuan yang toksik membuat kita rela mengorbankan keaslian diri, menyesuaikan diri secara berlebihan, kehilangan batasan, dan bahkan memalsukan kepribadian hanya demi diterima. Kita menjadi takut mengatakan tidak, menghindari konflik, meski harus mengorbankan kebahagiaan sendiri, dan merasa cemas jika ada seseorang yang tampaknya tidak menyukai kita. Namun, pernahkah kita berpikir, apa harga dari usaha tanpa henti untuk menyenangkan semua orang?
Ketika kita terus-menerus menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain, tanpa sadar kita mulai kehilangan sebagian jati diri. Kita berhenti mengejar hal-hal yang benar-benar kita cintai karena takut dianggap aneh. Kita menahan opini agar tidak menyinggung siapapun. Kita bahkan mengubah cara berbicara, berpakaian, dan bermimpi, bukan karena itu mencerminkan diri kita, tetapi karena takut dinilai buruk oleh orang lain. Semakin kita bergantung pada validasi eksternal, semakin kabur pula siapa diri kita sebenarnya. Kita menjadi seperti bayangan yang berubah-ubah, mengikuti siapapun yang ada di sekitar. Dan lama-kelamaan, kita lupa siapa diri kita sejatinya. Tekanan untuk selalu disukai bukan hanya memengaruhi tindakan kita, tetapi juga menghancurkan kesehatan mental. Ketika terus-menerus memantau bagaimana orang lain memandang diri kita, kecemasan menjadi teman akrab. Kita takut melakukan kesalahan, takut dikritik, takut mengecewakan orang lain, dan pada akhirnya kelelahan. Kita merasa kosong, terjebak dalam siklus mencari pujian yang hanya memberi kepuasan sesaat. Namun, di dalam hati, ada kehampaan yang terus menganga. Yang lebih tragis, hidup kita habis hanya untuk mengejar sesuatu yang tak pernah bisa dikendalikan sepenuhnya, pendapat orang lain. Lantas, bagaimana kita bisa membebaskan diri dari jebakan ini? Langkah pertama adalah dengan menyadari pola yang ada. Perhatikan bagaimana kamu merespons kritik dan pujian. Apakah kebahagiaanmu bergantung pada bagaimana orang lain menilaimu? Apakah kamu merasa gelisah saat seseorang tampaknya tidak menyukaimu? Setelah kesadaran muncul, tanyakan kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang aku inginkan? Bayangkan jika tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menilaimu, apa yang akan kamu lakukan? Siapa dirimu tanpa tekanan untuk menyenangkan siapapun? Mulailah perlahan-lahan berlatih mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak benar-benar kamu inginkan. Tak perlu perubahan besar, cukup dari hal kecil. Rasakan bagaimana efeknya terhadap diri sendiri. Selain itu, hadapilah ketakutanmu. Tuliskan ketakutan terbesar yang muncul jika seseorang tidak menyukaimu, lalu tanyakan pada diri sendiri, seberapa besar kemungkinan itu benar-benar terjadi? Biasanya, kita akan sadar bahwa ketakutan itu hanyalah ilusi yang diperbesar oleh pikiran kita. Akhirnya, terimalah bahwa tidak semua orang harus menyukaimu. Kebebasan sejati datang saat kita berhenti menganggap persetujuan orang lain sebagai kebutuhan pokok. Akan selalu ada orang yang menyukai dan tidak menyukai kita, dan itu tidak apa-apa. Pada akhirnya, persetujuan paling penting adalah dari diri kita sendiri. Ketika kita melepaskan keinginan untuk selalu disukai, kita justru menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, keaslian. Kita berhenti menjalani hidup atas dasar harapan orang lain, dan mulai menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai sejati yang kita yakini. Dan inilah keajaiban tersembunyi di balik keberanian untuk menjadi diri sendiri. Ketika kita berhenti berusaha disukai semua orang, kita justru mulai menarik orang-orang yang benar-benar selaras dengan diri kita yang otentik. Maka bersiaplah, sebab perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih disukai, melainkan tentang menjadi lebih bebas. Bab 2. Rantai tak terlihat dari people pleasing. Pernahkah kamu merasa kelelahan bukan karena pekerjaan yang menumpuk, tetapi karena terus-menerus harus menjaga perasaan semua orang di sekitarmu? Pernahkah kamu setuju melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak ingin kamu lakukan hanya demi menghindari rasa kecewa orang lain? Atau mungkin kamu merasa bersalah ketika harus menempatkan kebutuhanmu sendiri di atas kebutuhan orang lain? Jika iya, mungkin tanpa sadar kamu telah terjebak dalam rantai tak terlihat dari people pleasing. People pleasing bukan sekadar sikap baik hati atau keinginan untuk membantu. Ini adalah pola tersembunyi di mana kita rela mengorbankan kebahagiaan, batasan, bahkan identitas diri demi mendapat persetujuan dan menghindari konflik. Kita tersenyum ketika ingin berkata tidak, menyesuaikan diri agar diterima, dan percaya bahwa semakin banyak orang menyukai kita, maka semakin baik hidup yang akan kita jalani. Namun, benarkah demikian? Atau justru, semakin keras kita berusaha menyenangkan semua orang, semakin jauh pula kita tersesat dari diri sendiri? Tanpa disadari, kecanduan akan persetujuan orang lain perlahan tumbuh dan mengakar kuat dalam keseharian kita. Ia sering menyamar sebagai rasa peduli dan perhatian,
tetapi di balik itu ada ketakutan yang mengekang. Terkadang kita merasa takut atau bersalah untuk berkata tidak, sehingga kita terus-menerus mengorbankan kebutuhan sendiri demi menyenangkan orang lain. Kita belajar menyembunyikan perasaan dan pendapat demi menjaga kedamaian, meskipun batin menjerit. Kekhawatiran tentang bagaimana orang lain memandang kita menjadi beban yang terus dipikul. Kita merasa perlu selalu setuju agar tidak ditolak, dan saat menerima kritik, bahkan kritik membangun, hati kita terasa seperti diserang. Ketika kita terus mencari validasi dari luar, tanpa sadar kita membayar harga yang mahal. Energi kita habis untuk memikirkan cara agar diterima dan tidak menyinggung siapapun. Kepercayaan diri kita perlahan terkikis karena terlalu sering menempatkan orang lain di atas diri sendiri. Kita mengirim pesan halus kepada diri bahwa kebutuhan dan perasaan kita tidak sepenting kebutuhan orang lain, dan pada akhirnya kita mulai meragukan nilai diri sendiri. Lebih dari itu, kita kehilangan kebebasan. Hidup kita menjadi lingkaran tak berujung yang selalu bergantung pada persetujuan orang lain. Padahal, bukankah kebahagiaan sejati datang dari keberanian menjadi diri sendiri, bukan dari mengorbankan diri demi diterima? Hidup berdasarkan harapan orang lain adalah bentuk perbudakan yang tak kasat mata. Tidak ada rantai yang terlihat, tidak ada paksaan secara fisik, tetapi ada tekanan yang mencekik, membuat kita tunduk pada ketakutan akan penolakan. Kita berpikir bahwa dengan menyenangkan semua orang, hidup akan aman. Tapi, di balik topeng senyum itu, ada kehampaan yang perlahan menggerogoti jiwa. Berapa banyak impian yang telah kita tunda hanya karena takut pada komentar orang lain? Berapa banyak kebahagiaan yang kita abaikan demi terlihat baik di mata orang? Dan, sampai kapan kita terus menjalani hidup yang bukan milik kita, sementara waktu kita di dunia ini terbatas? Maka, penting bagi kita untuk mulai belajar menetapkan batasan. Batasan bukanlah dinding yang menjauhkan kita dari orang lain, melainkan pintu yang menjaga agar hanya hal-hal yang selaras dengan nilai diri yang masuk ke dalam hidup kita. Menetapkan batasan memang bisa terasa menakutkan, apalagi jika selama ini kita terbiasa hidup untuk menyenangkan semua orang. Namun, batasan adalah kunci untuk merebut kembali kendali atas hidup kita. Kita perlu menyadari bahwa mengatakan tidak adalah hak, dan tidak sendiri sudah merupakan jawaban yang cukup tanpa perlu penjelasan panjang. Kita bisa belajar untuk tidak terburu-buru memberi jawaban dan memberi waktu untuk memikirkan apakah permintaan orang lain sesuai dengan keinginan kita. Saat perasaan bersalah muncul karena tidak memenuhi harapan orang lain, kita perlu mengingat bahwa tanggung jawab atas kebahagiaan mereka bukan di pundak kita. Kebutuhan dan kebahagiaan kita sama pentingnya. Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang aku butuhkan? Apa yang membuatku bahagia? Dan yang tak kalah penting, sadari bahwa tidak semua orang akan senang dengan batasan yang kita tetapkan, dan itu tidak apa-apa. Mereka yang tulus peduli akan menghormati keputusan kita, meskipun mungkin kecewa. Kebebasan sejati datang ketika kita berhenti mencari validasi dari luar dan mulai membangun kepercayaan diri dari dalam. Setiap kali kita berani berkata tidak pada sesuatu yang tidak sejalan dengan hati, sesungguhnya kita sedang berkata ya pada diri sendiri, pada hidup yang lebih autentik. Tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Tetapi yang jauh lebih penting dari diterima semua orang adalah berdamai dengan diri sendiri. Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu kita renungkan bukan lagi, bagaimana agar semua orang menyukaiku, melainkan, bagaimana agar aku bisa hidup sebagai diriku sendiri, tanpa ketakutan? Karena sejatinya, kebahagiaan tidak ditemukan dalam usaha untuk menyenangkan orang lain, tetapi dalam keberanian untuk menjadi diri sendiri, apa adanya. Bab 3. Tidak semua orang harus menyukaimu. Pernahkah kamu merasa takut dikritik? Takut ada yang tidak setuju dengan pendapatmu? Atau takut mengecewakan seseorang hanya karena kamu memilih jalan yang berbeda? Sejak kecil, kita diajarkan untuk selalu bergaul dengan semua orang, menjadi pribadi yang disukai, dan tidak membuat masalah. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa semakin banyak orang yang menyukai kita, semakin baik hidup kita. Namun kenyataannya, tidak peduli seberapa baik, berbakat,
atau berhati mulia dirimu, akan selalu ada seseorang yang tidak menyukaimu. Dan tahukah kamu, itu tidak masalah. Karena hidup bukanlah tentang menyenangkan semua orang. Hidup adalah tentang menjadi dirimu sendiri, meskipun itu berarti tidak semua orang akan setuju denganmu. Jika kamu masih berpikir bahwa menyenangkan semua orang adalah hal yang mungkin, cobalah tengok sejarah. Sokrates, salah satu pemikir terbesar sepanjang masa, dihukum mati karena ide-idenya dianggap meresahkan. Galileo, yang menemukan bahwa bumi mengelilingi matahari, dikucilkan karena pemikirannya dianggap menyesatkan. Mahatma Gandhi, sang pejuang perdamaian, tetap memiliki banyak musuh yang menentangnya. Bahkan Martin Luther King Jr. yang memperjuangkan kesetaraan, tidak hanya menghadapi kebencian, tetapi juga kehilangan nyawa karena keyakinannya. Orang-orang yang berani berpikir berbeda selalu memiliki pembenci. Jadi, jika para pemikir, penemu, dan pemimpin terbesar di dunia pun tidak bisa disukai oleh semua orang, mengapa kita harus berusaha keras untuk menyenangkan semua orang? Mencoba disukai semua orang hanyalah permainan yang tidak akan pernah kamu menangkan. Bayangkan dirimu berjalan di atas seutas tali dengan dua sisi yang saling bertolak belakang. Sisi kiri ingin kamu menjadi pribadi yang ceria, selalu menghibur, dan mudah bergaul. Sementara sisi kanan berharap kamu menjadi sosok yang serius, pendiam, dan penuh refleksi. Jika kamu mencoba menyeimbangkan keinginan keduanya, kamu akan jatuh. Dalam hidup, setiap orang memiliki standar, harapan, dan perspektif yang berbeda. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, akan selalu ada yang menganggapmu terlalu ambisius, atau terlalu santai, terlalu keras atau terlalu lembut, terlalu vokal atau terlalu pendiam, bahkan terlalu berbeda atau terlalu biasa. Setiap kali kamu mengubah diri untuk menyenangkan satu kelompok, kamu berisiko kehilangan dirimu sendiri. Di dunia ini, ada dua tipe orang, mereka yang hidup untuk disukai dan mereka yang hidup untuk menjadi diri sendiri. Orang yang hidup demi disukai akan selalu berusaha mengikuti arus, menyesuaikan diri, dan menghindari konflik. Mereka mungkin tidak punya musuh, tetapi mereka juga tidak akan memiliki pengaruh yang berarti. Sebaliknya, mereka yang memilih untuk menjadi diri sendiri, berani berdiri teguh dalam keyakinannya, meskipun harus menghadapi ketidaksetujuan dari orang lain. Mereka tidak sibuk menyesuaikan diri hanya demi diterima. Mereka lebih memilih memiliki sedikit teman yang tulus daripada banyak kenalan yang hanya menyukai versi palsu dari diri mereka. Ketika kamu menerima bahwa tidak semua orang harus menyukaimu, kamu membuka pintu bagi sesuatu yang lebih kuat dan berharga. Keaslian. Lebih baik menjadi seseorang yang berani berdiri untuk sesuatu daripada menjadi pribadi yang hanya mengikuti arus tanpa arah. Ketika seseorang mengkritik atau tidak menyukaimu, wajar jika kamu merasa terluka. Namun, bagaimana jika kamu mengubah cara pandangmu? Bagaimana jika ketidaksetujuan justru merupakan tanda bahwa kamu sedang bertumbuh? Orang-orang yang stagnan dalam hidupnya jarang mendapat kritik, sebab mereka tidak cukup berani untuk melakukan hal yang berbeda. Sebaliknya, mereka yang berani melangkah maju, mengekspresikan diri, dan membuat perubahan akan selalu menarik perhatian, baik positif maupun negatif. Maka, setiap kali kamu menghadapi kritik atau ketidaksetujuan, tanyakan pada dirimu, apakah kritik ini membantuku menjadi pribadi yang lebih baik atau hanya berasal dari ketidaknyamanan orang lain terhadap pertumbuhanku? Apakah aku berubah karena ingin diterima atau karena memang ingin menjadi lebih baik? Dan apakah pendapat mereka benar-benar penting bagi perjalanan hidupku? Saat kamu mulai memandang kritik dengan cara ini, kamu akan menemukan kekuatan. Bukan lagi merasa kecil atau takut, tetapi justru semakin yakin bahwa kamu sedang bergerak maju. Pada akhirnya, ketika kamu berhenti berusaha untuk disukai semua orang, kamu akan menemukan kebebasan yang luar biasa. Kamu tidak lagi terikat oleh opini orang lain. Kamu tidak perlu lagi menyembunyikan siapa dirimu yang sejati. Kamu bisa menjalani hidup berdasarkan nilai dan tujuanmu sendiri, bukan atas dasar ekspektasi orang lain. Orang-orang yang benar-benar tepat akan menyukaimu, bukan karena kamu berusaha keras untuk menyenangkan mereka, tetapi karena mereka menghargai siapa dirimu yang sesungguhnya. Dan yang lebih penting, kamu akan mulai menyukai dirimu sendiri, sebagai pribadi yang berani menjalani hidup dengan jujur, bukan sebagai seseorang yang selalu berusaha memenuhi standar orang lain. Jadi,
Berhentilah berusaha keras untuk disukai semua orang. Karena pada saat kamu berhenti mengejar persetujuan orang lain, disitulah kamu akan menemukan kebebasan sejati untuk menjadi dirimu sendiri. Bab 4. Menulis ulang ceritamu. Pernahkah kamu merasa takut ketika seseorang tidak setuju denganmu? Atau merasa terluka saat idemu ditolak? Ketidaksetujuan seringkali terasa seperti serangan terhadap diri kita. Kita menganggapnya sebagai tanda bahwa kita tidak cukup baik, bahwa kita telah melakukan kesalahan, atau bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Namun, bagaimana jika ketidaksetujuan bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah peluang? Bagaimana jika penolakan bukan akhir dari cerita, tetapi justru titik balik yang mengantarkan kita pada sesuatu yang lebih baik? Jika kamu mau menulis ulang narasi di dalam kepalamu, mengubah cara kamu memandang ketidaksetujuan, kamu akan menemukan bahwa di balik setiap penolakan tersembunyi kekuatan yang mampu membentukmu menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih bebas. Ketika seseorang tidak menyetujui kita, seringkali suara di dalam kepala kitalah yang lebih menyakitkan dibandingkan ketidaksetujuan itu sendiri. Kita tidak hanya mendengar apa yang dikatakan orang lain, tetapi kita juga menambahkan makna-makna negatif yang memperburuk luka tersebut. Kita berkata dalam hati, "Mereka tidak setuju denganku, berarti aku salah." Atau, "Mereka menolak idenya, berarti aku tidak cukup baik." Bahkan sampai berpikir, "Mereka tidak menyukaiku, berarti ada yang salah denganku." Inilah jebakan dialog batin yang menciptakan ketakutan kita terhadap penolakan. Kita tidak hanya menerima ketidaksetujuan, tetapi juga menggunakannya sebagai bukti untuk menyerang diri sendiri. Namun, bagaimana jika kita mulai mengubah cara kita berbicara pada diri sendiri? Bagaimana jika, alih-alih berkata, "Aku tidak cukup baik," kita memilih mengatakan, "Ketidaksetujuan adalah bagian dari perjalanan menuju pertumbuhan." Bagaimana jika, alih-alih berpikir, "Mereka menolak aku," kita menyadari bahwa mereka hanya memiliki perspektif yang berbeda, dan itu tidak menentukan nilai diriku? Dialog batin kita adalah fondasi dari cara kita memandang dunia. Dan jika kita mampu mengubahnya, kita juga akan mampu mengubah cara kita menghadapi ketidaksetujuan. Saat menghadapi penolakan, kita seringkali menganggapnya sebagai kegagalan. Namun, bagaimana jika penolakan itu sesungguhnya adalah pengalihan arah? Coba renungkan, ada seniman yang ditolak oleh banyak galeri, tetapi akhirnya menemukan jalannya sendiri dan menjadi pelopor gerakan seni baru. Ada pengusaha yang mengalami kegagalan berkali-kali sebelum menemukan ide bisnis yang benar-benar berhasil. Ada pula penulis yang ditolak oleh puluhan penerbit sebelum akhirnya menciptakan karya yang menginspirasi jutaan orang. Ketidaksetujuan atau penolakan bukanlah tanda bahwa kita harus berhenti, melainkan tanda bahwa kita sedang diarahkan ke sesuatu yang lebih sesuai dengan perjalanan hidup kita. Mungkin ide yang kamu ajukan memang belum waktunya untuk diterima. Mungkin orang-orang di sekitarmu bukan audiens yang tepat untuk pesan yang kamu bawa. Mungkin pula kamu hanya perlu sedikit lagi mengasah keterampilanmu sebelum saatnya tiba. Dengan memandang ketidaksetujuan sebagai pengalihan, bukan sebagai penghakiman, kita akan berhenti melihatnya sebagai ancaman dan mulai menganggapnya bagian alami dari pertumbuhan. Melepaskan diri dari kebutuhan akan validasi eksternal bukan berarti menjadi sosok yang dingin, tak peduli, atau egois. Sebaliknya, itu berarti memahami bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh apakah orang lain menyetujui atau menyukai kita. Meski begitu, menjaga keseimbangan dalam hal ini memang tidak mudah. Jika kita terlalu bergantung pada persetujuan orang lain, kita kehilangan jati diri kita. Namun jika kita sepenuhnya menolak mendengarkan pendapat orang lain, kita berisiko kehilangan hubungan yang berarti. Maka kuncinya adalah membangun validasi internal yang kuat. Ini berarti mengetahui dan memegang teguh nilai-nilai yang kita yakini, bahkan ketika orang lain tidak setuju. Ini berarti mampu mendengarkan kritik dengan hati yang terbuka, namun tetap memilah mana kritik yang membangun dan mana yang sekadar opini pribadi. Ini juga berarti menghargai masukan dari orang-orang yang sungguh peduli, tanpa menjadikan semua pendapat sebagai kebenaran mutlak. Ketika kamu mulai memvalidasi dirimu sendiri, ketidaksetujuan tak lagi terasa sebagai ancaman. Ia menjadi bagian dari percakapan yang lebih luas, sementara kamu tetap memegang kendali atas siapa dirimu.
Saat kamu berhenti mencari validasi dari luar dan mulai membangun validasi dari dalam, kamu akan merasakan sebuah kebebasan yang luar biasa. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri tanpa rasa takut ditolak. Kebebasan untuk mengejar impian tanpa perlu memastikan bahwa semua orang setuju, dan kebebasan untuk menerima bahwa kamu tidak sempurna dan itu tidak apa-apa. Menerima diri sendiri bukan berarti berhenti bertumbuh, tetapi berarti berhenti menyiksa diri sendiri karena tidak memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Ketika kamu bisa menerima dirimu apa adanya, dunia luar kehilangan kekuatannya untuk mendikte siapa kamu seharusnya. Dan itu adalah kekuatan sejati. Ketidaksetujuan sebenarnya bukan musuh, tetapi bahan bakar untuk pertumbuhan. Setiap kali seseorang tidak setuju denganmu, tanyakan pada dirimu sendiri, adakah sesuatu yang bisa kupelajari dari perspektif mereka? Atau, apakah ketidaksetujuan ini membantuku melihat sesuatu dari sudut pandang baru? Dan apakah ini kesempatan bagiku untuk memperdalam keyakinan atau mungkin menyesuaikan pendekatan? Setiap penolakan atas idemu tidak berarti bahwa idemu tidak bernilai. Itu mungkin justru isyarat bahwa masih ada ruang untuk eksplorasi lebih lanjut. Dan setiap ketidaksukaan seseorang terhadap dirimu tidak berarti kamu kurang berharga. Itu hanya berarti kamu tidak cocok untuk semua orang. Dan itu wajar. Ketidaksetujuan hanya menjadi ancaman jika kamu membiarkannya mengendalikan hidupmu. Tapi jika kamu menjadikannya alat untuk introspeksi dan pertumbuhan, ia bisa menjadi katalisator yang mendorongmu ke tingkatan kehidupan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, dunia tidak memerlukan lebih banyak orang yang rela menyesuaikan diri hanya demi diterima. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang berani menjadi diri sendiri, meski itu berarti tidak semua orang akan menyetujui mereka. Dan itulah kisah yang layak untuk kamu tulis ulang. Bab 5. Seni tidak mengambil segalanya secara pribadi. Pernahkah kamu merasa tersinggung atau sakit hati oleh komentar seseorang, bahkan ketika kamu tahu bahwa apa yang mereka katakan sebenarnya bukan sepenuhnya tentang dirimu? Pernahkah kata-kata orang lain terngiang dalam benakmu lebih lama dari yang seharusnya? Inilah perangkap yang sering dialami banyak orang. Kita kerap menganggap segala sesuatu sebagai cerminan langsung dari diri kita. Padahal seringkali, apa yang dikatakan orang lain lebih mencerminkan diri mereka sendiri daripada diri kita. Melepaskan diri dari kebiasaan mengambil segala sesuatu secara pribadi bukan berarti menjadi acuh tak acuh atau tidak peduli. Sebaliknya, ini adalah seni untuk memahami bahwa tidak semua reaksi dunia harus menjadi beban di pundak kita. Ada keindahan dalam seni tidak mengambil segalanya secara pribadi, dan seni ini memiliki kekuatan untuk membebaskan kita dari belenggu yang tidak perlu. Seringkali, akar dari kecenderungan ini terletak pada ego kita, bagian dari diri kita yang selalu ingin diterima, dipuji, dan diakui. Ego mendambakan validasi dan sangat takut akan penolakan. Ketika seseorang mengkritik atau menilai kita, ego langsung bereaksi seolah-olah kita sedang diserang. Kita merasa perlu membela diri, membuktikan bahwa kita benar, atau bahkan menyerang balik. Namun, jika kita mau melihat lebih dalam, sesungguhnya pendapat seseorang tentang diri kita seringkali lebih menceritakan siapa mereka, bukan siapa kita. Seseorang yang sering menghakimi biasanya tumbuh di lingkungan yang penuh kritik. Orang yang sinis terhadap impian orang lain mungkin pernah gagal dan kini takut melihat orang lain berhasil. Seseorang yang mudah tersinggung bisa jadi sedang bergulat dengan ketidakamanan yang belum selesai dalam dirinya sendiri. Ketika kita menyadari bahwa setiap orang memandang dunia melalui lensa pengalaman hidup mereka sendiri, kita berhenti mengira bahwa setiap kritik atau komentar adalah refleksi langsung dari diri kita. Apa yang orang lain pikirkan tentangmu lebih banyak berbicara tentang siapa mereka, bukan siapa kamu. Namun, tidak semua kritik harus ditolak. Ada kalanya kritik bisa menjadi cermin untuk membantu kita berkembang. Tetapi bagaimana cara memilah kritik yang datang agar tidak melukai identitas diri kita? Pertama, perhatikan siapa yang memberi kritik. Jika kritik itu datang dari seseorang yang mengenalmu dengan baik dan sungguh-sungguh peduli padamu, maka mungkin ada hal berharga di dalamnya. Kedua, tanyakan pada diri sendiri apakah ada kebenaran dalam kritik tersebut yang bisa menjadi pelajaran untuk tumbuh.
Jika ada, terimalah sebagai bahan refleksi. Jika tidak, lepaskan. Ketiga, renungkan apakah kritik itu lebih mencerminkan ketakutan dan ketidakamanan si pemberi kritik daripada mencerminkan dirimu. Ketika seseorang berkata, "Kamu tidak akan pernah berhasil," apakah itu benar-benar tentang dirimu atau tentang ketakutan terdalam mereka sendiri? Dengan belajar memilah, kita berhenti membiarkan pendapat orang lain mendikte siapa diri kita sebenarnya. Selain itu, ada konsep menarik yang disebut efek cermin. Sebuah gagasan bahwa apa yang tidak disukai seseorang pada orang lain seringkali adalah bayangan dari sesuatu yang belum mereka terima dalam diri mereka sendiri. Orang yang mudah mengkritik biasanya menyimpan ketakutan besar terhadap kritik. Mereka yang menyebut orang lain sombong seringkali sedang berjuang dengan harga diri mereka sendiri. Orang yang senang membicarakan keburukan orang lain mungkin sedang merasa tidak aman tentang dirinya sendiri. Maka ketika seseorang menunjukkan reaksi negatif terhadapmu, cobalah bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar tentang diriku atau tentang ketakutan dan luka mereka sendiri? Agar tidak dikendalikan oleh emosi saat menerima komentar atau penilaian orang lain, kita bisa melatih diri untuk mendengarkan dengan jarak emosional. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, ambillah jeda sejenak sebelum merespons. Hitung sampai 3 dalam hati agar kamu memiliki ruang untuk memilih respons terbaik, bukan sekadar reaksi spontan. Bayangkan juga dirimu sebagai pengamat yang menonton percakapan tersebut dari kejauhan, seperti menonton film. Ini membantumu menjaga perspektif yang lebih objektif. Selain itu, latih pikiran untuk menggunakan kalimat netral, seperti mereka sedang mengekspresikan pendapat mereka, alih-alih mereka menyerangku. Dengan cara ini, kamu tetap tenang dalam situasi apapun, tanpa merasa harus selalu membela diri atau membuktikan sesuatu. Pada akhirnya, kita juga perlu memahami bahwa kritik seringkali merupakan bukti bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang berarti. Semakin kamu berkembang, semakin kamu bersinar, semakin banyak pula orang yang mungkin tidak nyaman dengan pertumbuhanmu. Lihatlah tokoh-tokoh besar seperti Einstein, yang pernah dianggap murid gagal, atau Oprah Winfrey, yang pernah dipecat karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Atau J.K. Rowling, yang menghadapi berkali-kali penolakan sebelum akhirnya berhasil menerbitkan Harry Potter. Jika kamu tidak pernah dikritik, mungkin kamu belum cukup berani untuk berbeda. Jika semua orang menyukaimu, bisa jadi kamu terlalu sering mengorbankan diri demi menyenangkan orang lain. Jadi, lain kali kamu menghadapi kritik atau penolakan, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai ancaman. Mungkin saja itu adalah tanda bahwa kamu sedang melangkah ke arah yang benar. Dan dalam perjalanan menuju kehidupan yang bermakna, tidak semua orang perlu setuju denganmu. Yang penting, kamu setuju dengan dirimu sendiri. Bab 6. Mengapa menetapkan batasan membuat beberapa orang membencimu? Batasan adalah garis tak terlihat yang melindungi waktu, energi, dan harga dirimu. Namun, ketika kamu mulai menetapkan batasan, kamu harus siap bahwa tidak semua orang akan menyambutnya dengan baik. Ada yang merasa terganggu, ada yang mencoba membuatmu merasa bersalah, bahkan ada yang mulai menganggapmu egois. Tapi sesungguhnya, kemarahan seseorang terhadap batasan yang kamu tetapkan adalah tanda bahwa selama ini merekalah yang paling diuntungkan saat kamu tidak memilikinya. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, apakah aku berhak menetapkan batas? Tetapi, mengapa aku begitu takut melakukannya? Ketika kamu mulai berkata tidak, bersiaplah menghadapi reaksi orang-orang di sekitarmu. Selama ini, mungkin kamu terbiasa berkata iya, dan orang-orang pun terbiasa dengan pola itu. Namun, saat kamu mulai berkata tidak, mereka akan terkejut. Mereka mungkin mencoba mengembalikanmu ke pola lama, bukan karena mereka jahat, tetapi karena perubahan membuat mereka tidak nyaman. Saat kamu mulai menolak permintaan yang tidak masuk akal, sebagian orang akan berkata, kamu berubah. Ketika kamu tidak mau lagi dimanfaatkan, mereka bisa saja berkata, kamu terlalu sensitif. Bahkan ketika kamu menetapkan batas dengan tenang, bisa jadi mereka menuduhmu kejam. Padahal ini bukan soal kamu. Ini tentang ketidakmampuan mereka menyesuaikan diri dengan versi dirimu yang lebih sehat. Karena itu, jangan takut pada resistensi. Itu adalah bagian alami dari pertumbuhan.
Tidak disukai karena menetapkan batasan sebenarnya adalah tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Mungkin dulu kamu hidup dengan ketakutan untuk mengecewakan orang lain, berpikir bahwa untuk diterima, kamu harus selalu menyenangkan mereka. Namun kini kamu mulai memahami satu kebenaran penting. Dicintai karena menjadi orang lain bukanlah cinta sejati. Jika ada orang yang hanya bisa menerimamu ketika kamu selalu berkata ya, maka hubungan itu perlu dipertanyakan. Menetapkan batasan bukan berarti menjauh dari orang lain, tetapi justru mendekatkanmu pada dirimu sendiri. Versi yang utuh, jujur, dan berharga. Melalui batasan, kamu mengajarkan dunia bagaimana seharusnya memperlakukanmu. Salah satu alasan tersulit dalam menetapkan batas adalah perasaan bersalah. Kita takut menyakiti perasaan orang lain, meskipun sebenarnya kita sedang melindungi diri. Tapi penting untuk diingat bahwa menjaga batasan tidak sama dengan menyakiti orang lain. Menolak hal-hal yang tidak selaras dengan diri sendiri tidak berarti menolak orangnya. Mengutamakan kesehatan mental bukanlah tindakan egois. Karena itu, berhentilah meminta maaf hanya karena kamu menjaga dirimu. Mulailah dengan tidak perlu memberikan penjelasan berlebihan. Mengatakan, maaf, aku tidak bisa, lebih kuat daripada menjelaskan panjang lebar yang justru membuka ruang untuk dipaksa. Gunakan kalimat afirmatif seperti, aku tidak bisa datang, semoga acaranya berjalan lancar, yang menunjukkan ketegasan tanpa keraguan. Dan setiap kali rasa bersalah muncul, tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar bersalah atau aku hanya belum terbiasa menghargai diriku sendiri? Semakin sering kamu melatihnya, semakin alami kamu bersikap tegas tanpa rasa bersalah. Menetapkan batasan juga memiliki manfaat jangka panjang yang luar biasa. Bukan hanya melindungimu dari hubungan yang tidak sehat, tetapi juga mendatangkan hubungan yang lebih berkualitas. Orang-orang yang hanya ingin memanfaatkanmu akan pergi dengan sendirinya, sementara mereka yang benar-benar peduli akan tetap tinggal dan menghormatimu. Hidupmu pun menjadi lebih damai karena kamu tidak lagi terjebak memenuhi ekspektasi semua orang. Cobalah bayangkan hidup tanpa batasan. Waktumu terus diambil oleh orang lain. Energi emosionalmu habis untuk hal-hal yang tidak membuatmu bahagia. Dan kamu terus berkata, ya, meskipun hatimu berteriak, tidak. Batasan bukanlah tembok yang memisahkanmu dari dunia, melainkan jembatan menuju kehidupan yang lebih seimbang dan jujur. Tentu saja, tidak semua orang akan menerima batasanmu dengan mudah. Akan ada yang mencoba menekanku, membuatmu merasa bersalah, atau bahkan marah. Tetapi ingatlah bahwa tanggapan mereka adalah tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawabmu. Tugasmu hanyalah menjaga batasanmu. Jika mereka kecewa, itu adalah perasaan yang harus mereka proses sendiri. Saat orang lain menolak batasanmu, tetaplah tenang dan ulangi keputusanmu dengan penuh keyakinan. Jika mereka berkata, "Kamu egois," kamu bisa menjawab, "Aku mengerti ini tidak mudah, tapi aku tetap dengan keputusanku." Jangan terjebak dalam perdebatan panjang, karena semakin kamu menjelaskan, semakin banyak celah bagi mereka untuk menggoyahkan keputusanmu. Yang paling penting, terimalah kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukaimu. Namun, itu bukan berarti kamu salah. Itu hanya tanda bahwa mereka tidak terbiasa melihatmu berdiri untuk dirimu sendiri. Menetapkan batasan adalah tanda kamu bertumbuh, bukan tanda kamu egois. Dan percayalah, orang-orang yang tulus mencintaimu akan belajar menghormati batasanmu. Sementara mereka yang hanya ingin memanfaatkanmu akan tersingkir. Dan itu bukanlah sebuah kehilangan, melainkan sebuah penyaringan yang menyehatkan hidupmu. Bab 7. Percaya diri untuk menjadi dirimu sendiri, meskipun orang lain tidak menyetujui. Dunia ini penuh dengan ekspektasi. Sejak kecil, kita diajarkan bagaimana menjadi orang baik menurut standar orang lain. Kita tumbuh dengan harapan untuk selalu menyenangkan, menyesuaikan diri, dan menghindari konfrontasi. Namun, pada titik tertentu, kamu akan sadar bahwa berusaha menjadi seperti yang orang lain inginkan adalah beban yang terlalu berat untuk terus dipikul. Semakin lama kamu mencoba menyesuaikan diri, semakin jauh kamu melangkah dari jati dirimu sendiri. Maka, pertanyaannya adalah, sampai kapan kamu akan terus hidup memenuhi ekspektasi orang lain? Kapan kamu mulai memilih untuk hidup setia pada dirimu sendiri? Pernahkah kamu merasa sendirian meskipun berada di tengah keramaian?
Mungkin karena selama ini kamu belum benar-benar menjadi dirimu sendiri. Saat kamu memakai topeng hanya demi diterima, yang kamu tarik hanyalah orang-orang yang mencintai topengmu, bukan dirimu yang sebenarnya. Tapi ketika kamu mulai melepaskan semua kepura-puraan dan berani menunjukkan siapa dirimu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang-orang yang tidak sejalan denganmu akan pergi, sementara mereka yang benar-benar selaras akan tetap tinggal. Dan yang paling penting, kamu akan merasa lebih bebas dari sebelumnya. Keaslian adalah magnet. Dunia memang mungkin tidak selalu menerima keunikanmu, tetapi suku aslimu, orang-orang yang memahami dan menerimamu tanpa syarat, hanya akan muncul jika kamu berhenti berpura-pura. Karena itu, berhentilah menjadi versi diri yang diinginkan orang lain. Biarkan dunia menyaring sendiri siapa yang layak berada dalam hidupmu. Ada sebuah paradoks menarik dalam kehidupan. Semakin kamu berusaha keras untuk disukai, semakin sedikit orang yang menghormatimu. Berapa kali kamu mengorbankan pendapat dan kebenaranmu hanya agar orang lain tidak tersinggung? Berapa sering kamu berpura-pura menyukai sesuatu demi diterima? Ironisnya, manusia justru lebih menghargai keaslian. Kita menghormati mereka yang tegas pada pendirian, yang berani berbeda, dan yang punya keyakinan untuk berkata, "Inilah aku." Sebaliknya, ketika seseorang terlalu berusaha agar diterima, mengiyakan saat hatinya ingin menolak, atau berubah demi validasi, orang lain bisa merasakannya. Dan apa yang tampak menyenangkan, belum tentu pantas dihormati. Jika kamu ingin dihormati, berhentilah memaksakan diri untuk disukai. Beranilah berdiri untuk sesuatu, bahkan jika itu berarti berdiri seorang diri. Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja sejak lahir. Ia adalah keterampilan yang bisa dibangun. Untuk mulai mengembangkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, pertama-tama kamu perlu mengenali dan menerima keunikanmu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuatmu berbeda? Apa yang membuatmu istimewa? Meskipun dunia mungkin mencoba meyakinkanmu bahwa perbedaan itu adalah kelemahan, sesungguhnya disitulah letak kekuatan terbesarmu. Kemudian, penting juga untuk berhenti mencari validasi dari luar. Setiap kali kamu membuat keputusan, tanyakan dengan jujur, apakah ini yang aku inginkan? Atau aku melakukannya hanya agar disukai? Jika kamu hidup demi pujian orang lain, kamu pun akan rapuh menghadapi kritik mereka. Selain itu, bersikaplah otentik meskipun itu berarti tidak disukai. Kepercayaan diri sejati tidak muncul dari usaha keras membuat semua orang terkesan, tetapi dari keyakinan bahwa kamu baik-baik saja meskipun ada yang tidak menyukaimu. Dunia tidak butuh salinan. Dunia butuh keunikanmu. Dan ingat, orang yang percaya diri bukanlah mereka yang tidak pernah takut, tetapi mereka yang tetap bergerak meskipun takut. Jangan tunggu kepercayaan diri datang sebelum bertindak. Ambillah tindakan terlebih dahulu, maka kepercayaan diri akan menyusul. Pada akhirnya, kepercayaan diri sejati hadir ketika kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan siapa dirimu kepada siapapun. Hidup dengan percaya diri berarti hidup dengan damai. Ketika kamu sungguh yakin dengan siapa dirimu, kamu tidak lagi mudah terseret dalam drama orang lain. Kamu tidak akan membuang waktumu untuk mengkhawatirkan apakah orang lain menyukaimu atau tidak. Kamu mulai menarik orang-orang yang benar-benar menghargai siapa dirimu, bukan topeng yang kamu kenakan demi diterima. Dan lebih dari segalanya, kamu akan merasa bebas untuk mengejar hal-hal yang sungguh kamu inginkan dalam hidup ini. Yang paling indah adalah, kamu tidak lagi takut kehilangan orang-orang yang tidak mampu menerima dirimu yang sebenarnya. Karena kamu tahu, mereka yang seharusnya ada untukmu akan tetap tinggal, sementara yang pergi memang tidak pernah ditakdirkan untuk berjalan bersamamu. Ada ketenangan luar biasa dalam menjadi diri sendiri. Saat kamu berhenti berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirimu, kamu akan merasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi ketakutan akan penilaian. Tidak ada lagi tekanan untuk memenuhi ekspektasi yang tidak sejalan dengan isi hatimu. Yang tersisa hanyalah dirimu, apa adanya. Dan ketika kamu sampai di titik ini, kamu akan menyadari satu kebenaran sederhana. Hidup ini selalu terasa lebih indah ketika kamu menjalaninya sebagai dirimu sendiri. Bab 8. Cara menangani kritik seperti seorang bos. Kritik adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Semakin kamu berkembang,
semakin besar eksposurmu terhadap opini orang lain. Namun, ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Kritik bukanlah cerminan dari nilai dirimu, melainkan cerminan persepsi orang lain terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi, bagaimana kamu bisa menghadapi kritik tanpa kehilangan ketenangan dan kepercayaan diri? Bagaimana kamu bisa menggunakannya sebagai alat pertumbuhan, bukan sebagai penghambat? Jawabannya terletak dalam cara kamu memandang dan merespons kritik itu sendiri. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa tidak semua kritik diciptakan sama. Ada dua jenis kritik yang perlu kamu kenali: kritik konstruktif dan kritik destruktif. Kritik konstruktif berasal dari orang-orang yang tulus ingin melihatmu berkembang. Biasanya, mereka memberikan saran yang jelas, bisa ditindaklanjuti, dan fokus pada tindakan, bukan menyerang identitasmu. Sebaliknya, kritik destruktif seringkali muncul dari mereka yang hanya ingin menjatuhkanmu. Bentuknya berupa celaan kosong tanpa solusi, subjektif, dan seringkali dipicu oleh kecemburuan atau ketidaksukaan pribadi. Kunci untuk menghadapi kritik bukanlah dengan reaksi emosional, melainkan memilahnya dengan bijak. Jika kritik itu membangun, dengarkan, renungkan, dan gunakan sebagai sarana untuk berkembang. Namun jika itu kritik destruktif, lepaskan saja. Itu bukan tentang dirimu, melainkan tentang mereka. Kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan membedakan mana kritik yang perlu diperhatikan dan mana yang sebaiknya diabaikan. Salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi kritik adalah menahan dorongan untuk bereaksi secara emosional. Wajar jika otakmu secara naluriah memandang kritik sebagai ancaman, sehingga muncul rasa marah, defensif, atau terluka. Namun, kamu tidak harus membiarkan perasaan itu mengendalikanmu. Mulailah dengan berhenti sejenak sebelum bereaksi, tarik napas dalam, dan berikan dirimu waktu untuk memproses sebelum menanggapi. Ingatkan dirimu bahwa kamu bukan kesalahanmu, dan kamu bukan definisi dari opini orang lain. Kritik hanyalah data yang bisa kamu gunakan atau abaikan tanpa perlu menjadikannya identitas diri. Dengarkanlah dengan niat untuk memahami, bukan sekadar membela diri. Jika kritik itu membangun, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Tetapi jika hanya serangan tanpa dasar, tanyakan, apakah ini benar-benar tentangku atau tentang ketidakpuasan mereka sendiri? Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan, tetapi kamu sepenuhnya bisa mengontrol bagaimana kamu meresponsnya. Dan disitulah letak kekuatan sejati. Penting juga untuk menggeser pola pikir dalam memandang kritik. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang-orang paling sukses justru sering menjadi sasaran kritik? Itu bukan kebetulan. Ketika kamu mulai melakukan sesuatu yang berarti, membangun bisnis, mengejar impian, atau berani menjadi diri sendiri, orang-orang akan selalu punya opini. Sebagian mendukungmu, sebagian lagi mengkritik. Dan sesungguhnya, itu tanda bahwa kamu sedang melakukan sesuatu yang benar. Kritik seringkali muncul bukan karena kamu salah, tetapi karena kamu berbeda. Karena kamu berani mengambil langkah yang tidak berani diambil oleh banyak orang. Jadi ketika seseorang mengkritikmu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini tanda bahwa aku sedang berkembang? Apakah ini bukti bahwa aku sedang menantang zona nyaman? Apakah ini pertanda bahwa aku sedang melakukan sesuatu yang berarti? Jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah ya, maka kritik tersebut adalah konfirmasi bahwa kamu berada di jalur yang tepat. Lebih jauh lagi, kritik bisa menjadi kompas yang menuntunmu menuju pertumbuhan jika kamu tahu cara mengelolanya. Mulailah dengan mendengarkan secara terbuka tanpa terburu-buru menolak. Tanyakan pada dirimu, apakah kritik ini valid? Apa pelajaran yang bisa aku ambil? Bagaimana aku bisa memperbaiki diri tanpa kehilangan jati diriku? Setelah menemukan makna yang relevan, lakukan aksi nyata. Jika kritik tersebut membangun, gunakan sebagai panduan untuk memperbaiki sikap, keterampilan, atau strategi. Tetapi jika hanya kritik yang menjatuhkan, abaikan, dan teruslah melangkah. Ingat, tidak ada satu orang pun yang tumbuh tanpa umpan balik, dan kritik yang tepat bisa menjadi peta jalan menuju versi terbaik dari dirimu. Meski begitu, kita harus akui, tidak semua kritik mudah dihadapi. Ada kalanya kritik tetap menyakitkan, dan itu manusiawi.
Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kamu bangkit kembali. Untuk membangun ketahanan emosional, tanamkan dalam diri bahwa pendapat orang lain bukanlah kenyataan. Jangan biarkan kata-kata negatif meruntuhkan keyakinanmu pada diri sendiri. Jangan ambil hati secara pribadi, karena seringkali kritik lebih menggambarkan si pemberi kritik daripada dirimu. Bahkan, kamu bisa menggunakan kritik itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa kamu mampu menjadi lebih baik. Perbedaan antara mereka yang berhasil dan mereka yang menyerah bukan terletak pada apakah mereka dikritik atau tidak, tetapi pada bagaimana mereka merespons kritik tersebut. Jadi, saat seseorang meremehkanmu, tersenyumlah. Karena pada saat itu, kamu bukan hanya sedang bertahan, tetapi sedang bertumbuh. Dan disitulah letak kekuatan sejati dalam menghadapi kritik, seperti seorang bos. Bab 9. Ketakutan untuk melampaui orang lain dan mengapa kamu harus tetap melakukannya. Ada satu ketakutan yang jarang dibicarakan, tetapi begitu nyata dan kuat. Ketakutan untuk tumbuh melampaui orang-orang di sekitarmu. Kamu takut jika berkembang terlalu jauh, kamu akan ditinggalkan. Kamu takut jika terlalu sukses, kamu akan dijauhi. Kamu takut jika berubah terlalu banyak, orang-orang yang kamu cintai tidak akan lagi mengenalmu. Namun inilah kenyataannya. Jika kamu terus mengecilkan dirimu hanya agar tetap cocok dengan versi lama dari hidupmu, kamu tidak hanya mengkhianati potensimu, tetapi juga menghancurkan masa depan yang seharusnya menjadi milikmu. Tumbuh bukanlah sebuah pengkhianatan. Tumbuh adalah panggilan jiwamu untuk menjadi sesuatu yang lebih besar, meskipun tidak semua orang akan ikut dalam perjalanan itu. Kita seringkali berpikir bahwa hubungan harus bertahan selamanya. Padahal kenyataannya, banyak hubungan dalam hidup ini hanya untuk sebagian perjalanan, bukan untuk selamanya. Seperti bab dalam sebuah buku, setiap orang yang hadir dalam hidupmu memiliki peran, pelajaran, dan waktunya masing-masing. Ada yang hadir untuk mengajarkanmu keberanian, ada yang datang untuk membantumu melewati masa-masa sulit, ada pula yang hanya hadir sejenak untuk mengingatkan bahwa kamu bisa berdiri sendiri. Dan pada akhirnya, akan tiba saatnya kamu harus melanjutkan cerita tanpa mereka. Bukan karena kamu jahat atau sombong, tetapi karena perjalananmu membutuhkan ruang untuk bertumbuh. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan takut melihatmu berubah. Mereka akan mendukung pertumbuhanmu, mendorongmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sebaliknya, mereka yang menolak perubahanmu sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh mencintaimu. Mereka hanya mencintai versi lama dirimu yang nyaman bagi mereka. Seringkali, saat kamu mulai mencapai sesuatu, entah itu kesuksesan, kebahagiaan, atau bahkan keberanian untuk bermimpi, ada orang-orang yang justru merasa terganggu. Bukannya ikut merayakan, mereka malah meremehkan. Bukannya mendukung, mereka malah menjaga jarak. Mengapa? Karena pertumbuhanmu menjadi cermin bagi stagnasi mereka. Kamu membuktikan bahwa perubahan itu mungkin, bahwa batasan yang mereka yakini ternyata bisa ditembus, bahwa alasan-alasan yang selama ini mereka genggam erat hanyalah ketakutan yang menyamar sebagai logika, dan itu menakutkan bagi mereka. Tetapi ingat, reaksi mereka terhadap pertumbuhanmu bukanlah tanggung jawabmu. Kamu tidak bertanggung jawab untuk membuat orang lain nyaman dengan stagnasi mereka, tidak perlu tetap kecil agar mereka tidak merasa tertinggal. Satu-satunya tanggung jawabmu adalah setia pada potensimu sendiri. Namun, ketika kamu mulai berkembang, ada godaan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan lama. Kamu mungkin berpura-pura tidak terlalu sukses, agar teman-teman lamamu tidak merasa rendah diri. Kamu mungkin menyembunyikan impianmu, agar keluarga tidak menganggapmu terlalu ambisius. Kamu mungkin bahkan meremehkan pencapaianmu, agar tidak terlihat sombong. Tetapi, yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang mengecilkan cahayamu. Mengapa? Karena kamu takut bersinar terlalu terang akan membuat orang lain silau. Padahal, tahukah kamu apa yang lebih menyedihkan dari membuat orang lain silau? Membiarkan dirimu tetap redup hanya karena takut mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan cahayamu. Jangan pernah kecilkan dirimu hanya agar bisa masuk ke dalam versi lama dari hidupmu. Kamu bukan lagi orang yang dulu. Kamu telah tumbuh, dan mereka yang benar-benar mencintaimu akan menyesuaikan diri dengan versimu yang baru, bukan memaksamu untuk kembali menjadi dirimu yang lama.
Tidak semua hubungan pantas dipertahankan. Ada orang-orang yang hadir dalam hidupmu hanya untuk menguji seberapa besar kamu menghargai dirimu sendiri. Mereka yang selalu meremehkan impianmu, yang ingin kamu tetap berada di zona nyaman, dan yang merasa terganggu setiap kali kamu berhasil. Hubungan seperti ini bukan lagi persahabatan atau keluarga, itu adalah penjara. Dan saatnya kamu membebaskan dirimu sendiri. Melepaskan seseorang tidak selalu berarti membenci. Tidak selalu berarti memutus silaturahmi. Melepaskan berarti kamu memilih kedamaian dan pertumbuhan daripada drama yang tidak perlu. Jadi, jangan takut untuk berkata cukup. Karena saat kamu melepaskan beban, kamu akan terkejut betapa ringan langkahmu menuju masa depan. Dan meskipun saat kamu berani bertumbuh, kamu mungkin kehilangan beberapa orang, jangan khawatir. Kehilangan yang salah akan selalu digantikan oleh kedatangan yang benar. Jika kamu ingin menarik orang-orang yang merayakan pertumbuhanmu, mulailah dengan menjadi seseorang yang juga merayakan pertumbuhan orang lain. Jadilah seseorang yang mendukung mereka yang berani mengejar mimpi, yang merayakan keberhasilan orang lain tanpa rasa iri, dan yang menjadi cahaya yang menginspirasi, bukan bayangan yang menghalangi. Energi yang kamu tebarkan ke dunia akan menarik energi yang sama kembali kepadamu. Dan saat kamu akhirnya dikelilingi oleh orang-orang yang percaya pada potensimu, yang mendukung perjalananmu, dan yang tidak takut melihatmu berkembang, disitulah kamu akan menemukan kebebasan sejati. Kamu tidak lagi takut untuk melampaui siapapun, karena kamu tahu satu-satunya orang yang harus kamu lampaui adalah dirimu sendiri yang kemarin. Jadi, teruslah bergerak maju. Tidak semua orang akan ikut dalam perjalananmu, tetapi mereka yang seharusnya ada akan selalu menemukan jalan untuk tetap bersamamu. Bab 10. Kebebasan menjadi dirimu tanpa permisi. Ada satu kebebasan yang jauh lebih berharga daripada sekadar bebas secara finansial, geografis, atau sosial, yaitu kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri. Kebebasan ini tidak memerlukan permisi, tidak menuntut penjelasan, dan tidak butuh permintaan maaf. Sayangnya, banyak orang hidup seperti boneka yang dikendalikan oleh tali-tali tak terlihat berupa ekspektasi orang lain. Mereka berpakaian seperti yang diharapkan masyarakat, berbicara dengan cara yang dianggap aman, dan menyembunyikan pikiran asli mereka karena takut dinilai. Namun, ketika seseorang terus-menerus hidup seperti itu, ada satu hal paling berharga yang hilang, diri mereka sendiri. Untuk benar-benar bahagia, kamu harus berani menjadi dirimu sendiri. Bukan versi yang disetujui dunia, bukan versi yang diterima semua orang, melainkan versi yang murni mencerminkan jiwa dan keunikanmu. Inilah makna kebebasan sejati. Kepercayaan diri yang sejati tidak dibangun di atas pujian atau validasi dari orang lain. Ia lahir ketika kamu berhenti mencari persetujuan eksternal dan mulai memberi izin pada dirimu sendiri untuk tampil apa adanya. Menerima diri sendiri berarti mencintai bukan hanya bagian-bagian terbaik, tetapi juga menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan. Menerima diri berarti berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain dan mulai menyadari bahwa kamu sudah cukup bahkan ketika dunia belum mengatakannya. Jika rasa percaya dirimu bergantung pada apakah orang lain menyukaimu atau tidak, itu bukanlah kepercayaan diri, tetapi ketergantungan. Sebaliknya, jika kepercayaan dirimu muncul dari penerimaan total atas siapa dirimu, maka itu adalah kekuatan sejati yang tidak dapat dihancurkan oleh siapapun. Seringkali, banyak orang memilih untuk mengejar popularitas, meskipun harus mengorbankan kedamaian batin mereka sendiri. Demi diterima oleh orang lain, mereka menyesuaikan diri dengan standar yang bertentangan dengan hati nurani, melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai, dan terus-menerus mencari perhatian, berharap rasa berharga diri mereka lahir dari validasi eksternal. Sayangnya, pada akhirnya mereka akan kelelahan, karena popularitas bersifat rapuh dan semu. Orang yang memujimu hari ini bisa saja mengabaikanmu esok hari. Popularitas mudah menguap, tergantikan oleh tren dan opini yang selalu berubah. Namun, kedamaian batin tidak bisa dibeli dengan ketenaran dan tidak bisa dirampas oleh kritik. Ketika kamu hidup selaras dengan siapa dirimu sebenarnya, tidak lagi terikat pada pendapat orang lain, dan tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu, disitulah letak kebebasan sejati. Dan kebebasan ini jauh lebih berharga daripada sekadar menjadi populer. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang berlomba menjadi salinan satu sama lain.
Dunia butuh lebih banyak orang yang berani menjadi unik, autentik, dan sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Langkah pertama untuk merangkul keunikanmu adalah dengan mengenal siapa dirimu sebenarnya. Apa yang membuat jiwamu bersemangat, apa yang kamu yakini, dan apa yang membedakanmu dari orang lain. Jangan takut menjawab pertanyaan ini dengan jujur. Setelah itu, ekspresikan dirimu tanpa rasa takut. Jangan menyembunyikan pikiran, impian, atau nilai-nilaimu hanya agar diterima. Ingatlah bahwa orang yang tepat akan menerima keaslianmu. Berhentilah meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri, sebab kamu tidak butuh persetujuan siapapun untuk menjalani hidupmu dengan cara yang kamu yakini. Lepaskan pula kebutuhan untuk disukai semua orang, karena kenyataannya tidak semua orang akan mengerti atau menyukaimu, dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak hidup untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Banyak orang merasa harus selalu menjelaskan keputusan, impian, atau gaya hidup mereka kepada orang lain. Namun, sesungguhnya kamu tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Kamu tidak perlu menjelaskan mengapa memilih jalan hidup yang berbeda. Tidak harus membela impianmu kepada orang yang tidak memahami, dan tidak perlu membuktikan nilai dirimu kepada mereka yang enggan melihatnya. Jika seseorang tidak bisa menerima pilihan hidupmu tanpa penjelasan panjang, itu adalah urusan mereka, bukan urusanmu. Berani berjalan menjauh dari harapan orang lain bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk penghormatan terhadap jiwamu sendiri. Maka, berhentilah merasa bersalah dan membuang waktu untuk menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang memang tidak mau mengerti. Kamu bebas menjadi dirimu sendiri, dengan atau tanpa persetujuan mereka. Akhirnya, tantangan terbesar yang perlu kamu jalani adalah berani hidup seturut nuranimu, berbicara jujur, dan tidak pernah lagi mengecilkan diri demi ekspektasi orang lain. Dunia ini penuh dengan suara-suara yang berusaha membentukmu menjadi sosok yang mereka inginkan. Tetapi kamu tidak harus tunduk pada semua itu. Kamu bisa memilih untuk hidup dengan berani, berbicara tanpa rasa takut, dan menolak untuk mengecilkan dirimu hanya demi diterima. Jika keberanian ini membuatmu kehilangan beberapa orang di sepanjang perjalanan, biarkan saja. Karena mereka yang sungguh pantas ada dalam hidupmu akan mencintai dan menghargai siapa dirimu sebenarnya, bukan siapa yang mereka harapkan kamu menjadi. Maka berdirilah tegak, jalani hidupmu dengan keberanian penuh. Dan ingatlah selalu, kamu tidak butuh izin siapapun untuk menjadi luar biasa. Kesimpulan. Pada akhirnya, kehidupan bukanlah tentang berusaha keras agar diterima, melainkan tentang berani menerima diri sendiri. Setiap langkah menjauh dari pencarian validasi eksternal adalah langkah mendekati kebebasan sejati. Sebuah kebebasan yang lahir dari keberanian untuk berkata, "Ini aku, dan itu sudah cukup." Tidak semua orang akan memahami perjalananmu, dan itu tidak mengapa. Mereka yang benar-benar melihatmu, yang menghargai dirimu apa adanya, akan tetap tinggal. Dan bagi mereka yang pergi, biarkan mereka pergi dengan damai. Dunia ini terlalu luas, waktumu terlalu berharga, dan jiwamu terlalu istimewa untuk dipersempit demi memenuhi ekspektasi yang bukan milikmu. Berjalanlah dengan kepala tegak, bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tetapi karena kamu telah menemukan ketenangan dalam menjadi dirimu sendiri.